Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Bismillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lemari pendingin atau kulkas. Ya. Hukum kedua termodinamika tentang kalor mengalir dari benda panas ke benda dingin. Seperti air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka kalor mengalir dari benda yang panas ke benda yang dingin. Sebagaimana air dapat dipaksa mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi oleh pompa air, kalor pun dapat dipaksa mengalir dari benda yang dingin ke benda yang panas oleh kulkas ya. Inilah lemari pendingin atau kulkas. Kulkas mengambil kalor dari makanan yang tersimpan di kulkas dan mengalirkan ke udara di sekitar kulkas. Koefisien performasi ya. Besar koefisien performasi atau koefisien daya guna dari suatu lemari es atau kulkas. Semakin besar koefisiennya, semakin baik atau semakin bagus kulkas tersebut. Nah, K atau koefisien performasi rumusnya Q2 dibagi W sama dengan Q2 bagi Q1 kurang Q2 sama dengan T2 bagi T1 kurang T2. K-nya ada koefisien performasi, Q1 kalori yang dilepas Joule, Q2 kalori yang diserap Joule, T1 suhu tinggi Kelvin, T2 suhu rendah Kelvin ya. Semakin bagus K-nya semakin besar. Itu dari lemari es atau kulkas. Ini adalah soal nomor 1. Sebuah kulkas dengan koefisien performasi 4. Jika suhu ruang di luar kulkas 27 derajat Celcius, hitung suhu dalam kulkas. Oke, kita tulis dulu diketahui. Diketahui. Nah, suhu ruang di luar kulkas. Berarti ini adalah suhu tingginya ya. Berarti T1 sebagai suhu tingginya, suhu di luar kulkas 27 derajat Celcius tambah 273 ya, sama dengan 300 Kelvin ya. Kita harus rubah dulu ke Kelvin. Kemudian koefisien performasinya K-nya adalah 4 ya. Koefisien performasi K sama dengan 4. Yang ditanya adalah suhu ruangan dalam kulkas. Berarti T2, karena suhu dalam kulkas itu adalah suhu rendahnya ya. Suhu rendahnya berapa? Itu yang ditanya. T2 ya. Baik, rumus koefisien performasi K adalah sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Nah, K-nya berapa? 4. Berarti 4 sama dengan T2 dibagi T1-nya berapa? 300 dikurang T2 ya. Oke, dengan persamaan matematik ini pindah ke sini menjadi 4 dikali 300 dikurang 4 T2 sama dengan T2. Nah, karena ini pindah ke sini ya. 4 kali 300 berapa? 4 kali 300 adalah 1200 dikurang 4 T2 sama dengan T2. Pindah minus 4 T2 pindah ke sini, berarti 1200 sama dengan T2 ditambah 4 T2. T2 ditambah 4 T2 sama dengan 5 T2. Sehingga 1200 sama dengan 5 T2. T2-nya berapa? 1200 dibagi 5. Hasilnya adalah 240. 240 ini adalah T2. T2 240 itu dalam satuan apa? 240 dalam satuan Kelvin. Kita mau rubah menjadi derajat Celcius. Berarti T2 adalah 240 dikurang 273. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah minus 33 derajat Celcius. Artinya suhu T2, suhu rendahnya dalam kulkas 240 Kelvin atau minus 33 derajat Celcius. Soal nomor 2, sebuah kulkas suhu di dalamnya minus 3 derajat Celcius dan suhu di luar kulkas 27 derajat Celcius. Tentukanlah koefisien performasi. Tulis diketahui. Diketahui adalah suhu di dalam, berarti suhu rendahnya ya. T2 sama dengan minus 3 derajat Celcius. Supaya ini harus dalam Kelvin ya, supaya Kelvin tambah 273. Berarti T2 nya adalah
270 Kelvin. Kemudian apa lagi? T1 nya suhu tingginya T1 ya. Suhu di luar kulkas 27 derajat Celcius. Harus dirubah ke Kelvin, tambah 273 300 Kelvin ya. Berarti T1 300 Kelvin, T2 270 Kelvin. Ditanya apa? Ditanya adalah K atau koefisien performasi. Rumusnya apa? K sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Kita masukkan nilainya. T2 nya adalah 270 Kelvin. T1 nya berapa? 300 dikurang T2 dikurang 270. Didapatkan adalah 270 dibagi 300 dikurang 270 adalah 30 ya. Berarti K nya adalah 270 dibagi 30 ya. Ini coret, ini coret. 27 dibagi 3 nya adalah 9. Inilah koefisien performasinya 9. Baik, ini adalah soal nomor 3. Sebuah mesin mengambil atau menyerap kalor 10.000 Joule dan melakukan usaha 2.000 Joule setiap siklus. Berapa efisiensi nyatanya? Baik, kita tulis diketahui dari soal. Diketahui adalah usaha W sama dengan 2000 Joule. Kemudian mengambil atau menyerap kalor Q1. Berapa Q1 nya adalah 10.000 Joule ya. Sedangkan yang ditanya adalah efisiensi nyatanya. Efisiensi nyata adalah W dibagi Q1 dikali 100%. Maka kita masukkan nilainya 2000 dibagi 10.000 dikali 100%. Ini dicoret, maka hasilnya adalah 2 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 0,2 dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Ini adalah efisiensinya. Soal nomor 4. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin dan efisiensi 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 40%, berapakah suhu reservoir tingginya sekarang? Pertama-tama kita tulis dulu diketahui dari soal. Diketahui apa saja? Reservoir suhu tinggi T1, suhu tingginya 800 Kelvin. Efisiensi awalnya adalah 20%. Nah, kemudian suhunya ingin dirubah sehingga efisiensinya menjadi, ini efisiensi yang kedua, menjadi 40%. Nah, yang ditanya adalah berapa suhu reservoir tingginya sekarang? Berarti T1 absennya berapa sekarang kalau efisiensinya 40%? Dengan rumus efisiensi adalah 1 minus T2 dibagi T1 dikali 100%. Nah, untuk mencari T1 absen berapa supaya efisiensinya 40%, kita cari T2 dulu. Nah, setelah kita cari T2 baru kita cari berapa T1 supaya efisiensinya naik 40%. Kita hitung dulu. Pertama kan dia 20%. Berarti 20% sama dengan 1 dikurang T2 nya kita tidak tahu. T1 nya adalah 800 dikali 100%. Oke, kita lanjutkan. Berarti 20% dibagi 100% sama dengan 1 minus T2 dibagi 800. Oke, ini coret, tinggal 2 per 10. Berarti sama dengan 0,2 sama dengan 1 minus T2 dibagi 800. Artinya adalah kita pindahkan di sini minus, pindah ke sini jadi plus. Berarti 0,2 plus T2 dibagi 800 sama dengan 1. Oke? Karena ini pindah ke sini. Sekarang T2 per 800 berarti ini pindah ke sini ya. Berarti T2 dibagi 800 sama dengan 1. Ini pindah. Jadi dikurang 0,2. Berarti T2 dibagi 800 sama dengan 0,8.
Sehingga didapatkan T2 adalah 0,8 dikali 800 adalah 640 Kelvin. Inilah T2-nya, 640 Kelvin. Baik, setelah kita dapatkan T2 640 Kelvin, maka sekarang kita cari T1 absennya. Kita cari T1 absennya berapa untuk efisiensi 40%. Baik, kita masukkan rumusnya. Efisiensi 40% sama dengan 1 minus T2 dibagi T1 dikali 100%, ya, dikali 100%. Nah, 40% sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Untuk efisiensi yang baru 40%, T2-nya 640 Kelvin. Kita masukkan. Berarti 40% sama dengan 1 min 640 Kelvin dibagi T1 dikali 100%, ya. Nah, ini pindah ke sini. Jadi 40% dibagi 100% sama dengan 1 min 640 dibagi T1, ya. Oke. Nah, kita hitung ini berapa? Baik. Supaya mudah, saya ambil kertas lagi, ya. Jadi 40% dibagi 100%, berarti hasilnya adalah 0,4 sama dengan 1 dikurang 640 dibagi T1. Oke. Dengan matematika biasa berarti 0,4 ditambah 640 dibagi T1 sama dengan 1. Karena minus pindah ke sini jadi plus, ya. 0,4 tambah 640 per T1 sama dengan 1. 0,4-nya pindah ke sini jadi minus. Sehingga menjadi 640 dibagi T1 sama dengan 1 dikurang 0,4. Maka didapatkan hasilnya adalah 640 dibagi T1. Maka didapatkan hasilnya 640 dibagi T1 sama dengan 0,6, ya. T1-nya adalah, ini sebenarnya T1 absen, 640 dibagi 0,6 sama dengan T1, ya. Dan hasilnya adalah 640 dibagi 0,6, T1 adalah 1066,66 Kelvin. Ini adalah T1 yang baru, atau disebut juga T1 absen yang tadi ditanyakan. Jadi hasilnya adalah 1066,66 Kelvin. Ini adalah T1 atau suhu tinggi yang baru. Adalah nomor 5, suatu mesin kalor yang bekerja antara suhu 27 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius digunakan untuk menggerakkan sebuah generator yang tegangan keluarannya 220 volt. Jika setiap detik mesin menyerap kalor 10.000 Joule, maka kuat arus maksimum generator adalah titik. Baik, kita tulis dulu diketahui dari soal. Diketahui. Suhu 27 dan 227. Berarti suhu tingginya T1-nya adalah 227 derajat Celcius. Dirubah ke Kelvin menjadi tambah 273. Berarti suhunya dalam Kelvin 500 Kelvin. Kemudian suhu rendahnya T2-nya suhu rendah 27 derajat Celcius. Dirubah juga ke Kelvin tambah 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Kemudian apalagi? Dia menyerap kalor 10.000 Joule. Berarti Q1 kalau menyerap kalor 10.000 Joule. Kemudian tegangan V-nya 220 volt. Kemudian apalagi? Waktu setiap detik. Berarti T-nya adalah 1 detik. Yang ditanya adalah arus. Atau I-nya berapa. Nah, untuk mengetahui arus kita cari dulu dengan rumus T1 per T2 sama dengan Q1 per Q2, ya. Kita masukkan rumusnya T1 per T2 berarti 500 dibagi 300 sama dengan 10.000 dibagi dengan Q2, ya. Oke. Berarti didapatkan adalah Q2 adalah, ya. Ini pindah ke sini.
10.000 dibagi 500 dikali 300. Itulah Q2 ya. Ini bisa kita coret. Berarti ini adalah 30.000 dibagi 5 ya. 30 bagi 5 6. Berarti dia hasilnya adalah 6.000 Joule. Ini adalah Q2. Oke. Q1 dapat, Q2 dapat. Oke. Sedangkan yang ditanya tadi adalah I atau arus. Untuk mencari arus kita menggunakan rumus W sama dengan energi listrik V dikali I dikali T. Ini rumus yang kita gunakan untuk mencari arus. Sedangkan W ini rumusnya adalah Q1 dikurang Q2 sama dengan V dikali I dikali T. Nah, Q1-nya sudah kita dapatkan 10.000. Berarti 10.000 dikurang 6.000 sama dengan V-nya berapa tadi? V-nya adalah 220 dikali I dikali waktunya 1 detik. Ya. Berarti I-nya hasilnya adalah I-nya atau arusnya nih. I di sini. Nah, oke, ini saya kasih huruf besar lah biar sama I-nya ya. I di sini I-nya ya. Sama dengan 10.000 dikurang 6.000 berarti 4.000. 220 kali 1 220. Ini pindah ke sini berarti 4.000 dibagi 220. Ini adalah arusnya ya. 4.000 dibagi 220. Sehingga didapatkan hasilnya 4.000 dibagi 220. Ini adalah arusnya. Arusnya adalah 18,181 ampere. Inilah hasilnya. 4.000 dibagi 220 adalah ini arusnya 18,181 ampere. Inilah jawabnya.